Di hati juga kan bang, kayak kita naik kereta ada orang lawan arah, scan lab ini. Kau tengok mukanya sangar kali bang, gak jadi. Ada tatonya sikit-sikit keluar. Alah, aku pun biasanya ditabrak orang kata dia kayak gitu bang. Ini kayak gini podcast gini nggak ada yang nonton nih, nggak usah kalian buat kayak gini. Kanal ke kanal. Balik lagi ke kanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini bersama aku Audi Harahap Dan aku Raf. kita akan ngobrol dengan seorang banyak nih title-nya, konten kreator. YouTuber juga, salah satu YouTuber senior di Medan lah ya. Nanti kita ngobrol. Terus juga redaktur di KBA Online. Terus juga bisa dibilang founder komunitas motovlog di Medan. Kenapa bisa dibilang? Ya, nanti kita pastikan ya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Gandhi November. Untuk Bang Gandhi. Kameranya di situ. Oh iya. Kamera Bang di sini. Boleh tadi belum di briefing. Gimana kabar hari ini Bang? Ya, sehat-sehat orang tua lah ya. Anak muda kita kan masih Anak muda kita. Gen Z Seumuran. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Ya. Nampak kan dari muka. Baru 26 Bang. Iya, aku 26 ya. Aku masih 23 loh. Aku 17. Iya. Bang, kan tadi kita bahas ya. Tadi kan ada beberapa inilah orang mungkin akrabnya Abang konten kreator, selebgram, influencer gitu. Tapi kalau Abang sendiri kenalan sama orang biasa menyebut diri Abang sebagai apa? Nggak pernah kayak nyebut. Masa kita kenal? Ya, aku Gandhi influencer. Lucu juga ya kan. Iya sih. Nggak ada sih. Cuma kebanyakan kan dari orang aja nyebutnya apa. Cuma kalau aku sih lebih suka konten kreator aja lah. Konten kreator. Paling banyak juga disebut itu sama orang biasanya. Banyak orang sekarang taunya influencer, tapi aku agak berat juga rasanya. Influencer itu kan seseorang yang harus punya influence ke orang lain ya kan. Ya nggak tahu, mungkin ada orang yang mungkin merasa terinfluence. Oh Bang Gandhi pernah buat kayak gini, aku jadi terinfluence mungkin ya. Cuma ya itu sebutan dari orang lah. Kalau aku lebih sukanya dipanggil konten kreator karena aku memang konten terus kan hampir tiap hari gitu. Beneran tiap hari berarti? Tiap hari aku upload konten. Mulai dari kemarin sehari sekali gitu kan, sekarang udah mulai 2 kali sehari gitu. Sekarang udah mulai 2 hari sekali. 2 kali sehari. Oh, 2 konten sehari. Bang, 1 konten aja kita Allahu Iya. Akbar seminggu nggak kelar ya. Karena kan ini YouTube ya, YouTube kan panjang memang. Yes. Tapi kalau IG, TikTok ya memang udah mana ya, dulu memang kita kalau upload seminggu sekali itu masih oke sih. Sekarang kayak algoritma tuh mengharuskan kita upload sesering mungkin supaya kita terus timbul di atas gitu. Jadi nanti pasti ada bahkan banyak konten kita yang viral gitu kan, yang FYP. Sekarang memang mengharuskan kayak gitu kayaknya. Itu cuman di platform YouTube aja Bang atau di semua platform? Abang lihat kayak gitu? Ya rata-rata kayaknya hampir di semua platform kayak gitu sekarang. Bahkan ada kawanku yang 1 hari 7 konten loh di 7 TikTok. konten Bang? Iya. Itu dia jual produk nggak sih Bang? Enggak. TikToker. Konten kreator? Iya. Vito Sinaga itu 1 hari 7 konten tuh. Tapi tim dia kan juga gede banget. Iya, tapi dia dari awal dia bangun sendiri itu dia buat memang udah rutin kayak gitu. Dari awal dia belum ada tim. Emang udah serajin itu lah ya. Iya, dia cuma ngasih aku, udah Wak, kau upload aja 1 hari 7 konten katanya. Tapi kan makanan nggak mungkin kan Bang. Iya sih. 1 hari 7 konten kita, ini aja 1 hari 1 konten udah gembung awak ya kan. Ini hasil dari ngonten. Iya, Abang tengok aja foto aku yang dulu Bang, mirip Iya. Pino G. Bastian. Sekarang dia ya kan, gimana lah. Pino G. Bastian main ke Medan kayak gini kena migoma kan. Gak bisa, kalau artis-artis dari luar tuh main ke Medan pasti gendut semua karena makanan Medan enak memang. enak. Ngomong-ngomong nih Bang soal mulai. Kita ngulik-ngulik nih konten Abang di YouTube kan rame. Iya. Seringnya dulu di YouTube. Itu pertama kali buat konten apa tuh namanya? Yang desain ya? Ini Abang desain nih, Abang ingat 8 tahun yang lalu Abang Iya. ada upload video desain rumah kincir angin yang di Mercy. Iya. Itu kenapa tiba-tiba upload itu? Aku kan dulu SMK Bang.
Jurusannya? Jurusannya TKJ, cuma nggak ada desain di situ. Cuma aku belajar kok, misalnya lagi masuk lab gitu, lagi jam kosong aku belajar desain di lab itu, desain sedikit. Nah, jadi ya waktu itu memang yang baru ku bisa ya itu gitu kan. Ya udahlah buat itu. Pas lagi viral-viralnya rumah itu kan, Mercy, ya udah aku buat. Tapi selanjutnya mulai ke motovlog. Motovlog itu karena memang keresahan aku aja, karena aku setiap ke kampus kan Unimed. Perjalanan ke sana tuh rusak semua, mulai dari Jalan Sutomo, Jalan Bambu, Jalan Krakatau. Itu hancur lebur itu. Jadi pancing itu juga ya. Iya, itu aku masih jualan karikatur tuh Bang. Jualan karikatur aku kan keliling-keliling, banyak jalan rusak. Nah, dari uang karikatur itu beli kamera 400.000. Bukan GoPro ya, tapi ya kamera Cinanya lah istilahnya gitu kan. Pakai itu 400.000, 300 pun itu nggak salah. Udah nggak ada lagi dijual. Nah, pakai itu awalnya. Nah, awalnya itu nggak ada kayak ngomong langsung tuh nggak ada. Kayak pakai teks aja, misalnya teks. Tengok tuh ada wak beca yang pakai teks aja gitu. Baru lama-lama didubbing, baru udah bisa beli yang bagusnya, baru bisa ngomong langsung gitu. Yang ada mic-nya lah ya. Iya. Okay. Orang kan biasanya rata-rata mulai konten karena nggak cuma having fun aja. Abang ini bukan having fun, having keresahan. Iya, dari keresahan berarti. Iya. Tapi memang udah diniatin untuk memang kayak memang pengen konten atau kayak iseng aja gitu atau gimana pas awal? Awalnya iseng, cuma lama-lama kok asik, seru gitu kan. Terus tapi agak lama itu sebenarnya naik Bang. Aku 2016 mulai, 2017 lah baru mulai naik itu. Nah, di situ mulai semangat kan. Ada yang komen, mantap Bang, memang Medan kayak gini Bang, bla bla bla. Jadi banyak yang semangat. punya Jadi, keresahan yang sama ya. Ya lanjut terus. Dan waktu itu pun di Medan masih jarang, konten motovlog tuh masih jarang Bang. Aku nonton yang di Jakarta, di Bandung gitu. Kalau konten motovlog di Indonesia yang awal kali siapa Bang? Yang aku mungkin jadi tahu kayak panutan abang yang pertama kali aku nggak tahu, tapi yang pertama kali yang aku nonton itu ada Ajgum namanya, itu orang Bandung ya, dia lucu-lucuan juga, tentang keseharian lalu lintas, lucu-lucuan tapi dengan gaya orang Sunda gitu kan. Aku mikir wah ini kok di Medan lebih gila ini, lebih lucu pasti, ya udah aku buat gitu. Dari Ajgum itu baru ada Jody Motovlog, sama Den Dimas. Alhamdulillah aku udah ketemu nih yang tiga ini, karena project ke Jakarta aku udah sempat ketemu. Den Dimas tuh yang bubur ayam racer itu. Iya, Den Dimas. Den Dimas aku pernah satu project keliling Jawa sama dia itu waktu tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Itu karena memang karakter orang Medan ini apa yang dilihat itu di roasting gak sih? Kayaknya cocok. Bener abangnya mikir kan, ini kalau orang Medan yang bawa nih pasti lucu. Iya kan, orang Medan apa aja yang dilihat di roasting sama dia. Karena sebenarnya itu isi hati juga kan Bang. Kayak kita naik kereta ada orang lawan arah, sekian lap ini. Ini isi hati sebenarnya, cuma kan kita nggak bisa mengungkapkan ke dia langsung, orangnya udah lewat kan. Kayaknya semua orang kesal tapi abang di videoin. Iya, itu aja. Jadi yang keluar tuh memang nggak by script, ya langsung aja gitu. Iya. Awal-awal yang rame apa kalau abang ingat yang motovlog? Cuma ada yang lucu, aku disenggol angkot, ditabrak angkot dari belakang. Jatuh, memang nggak parah lah, sedikit aja, cuma jatuh kan Bang. Aku kalau nggak salah masih naik beat karbu, lari nih angkotnya, kejar lah ya, namanya masih muda gitu ya. Ini dapat keletup nih. Iya, aku kejar, sap lampu merah pas sampingnya, tengok mukanya sangar kali Bang, nggak jadi. Ada tato yang sedikit keluar, kan, udah besar badannya. Cuma agak ini juga lah, agak marah betul lah wah, bilang gitu kan. Alah, aku pun biasanya ditabrak orang, kata dia kayak gitu Bang. Kau dalam mangkok. Aku kan, ini kok kulawannya rusak juga nih Bang, bilang kan. Jadi sambil pura-pura marah, aku sambil jalan. Lain kali betul Pak. Iya, kabur tuh. Oh, tangan udah bergetar gitu. Angkat nomor berapa itu? Lupa aku. Ada tuh videonya, masih ada di YouTube, masih ada 4 juta kalau nggak salah view-nya. 4 juta atau 3 juta view-nya tuh. Rame lah ya Bang. Ditabrak ya pasti. Kita kan yang penting Medan nih menang-menang mob aja Bang. Iya.
Harus petantang petenteng. Tapi ya Bang, kita lihat dari vlog Ya, juga vlog. konten-konten abang itu karakternya kuat ya. Tadi tuh motovlog ya emang pakai gaya orang Medan gitu ya. Ngekritik sekalian ngekritik gitu kan. Tapi lucu juga. Lucu juga, agak berani. Iya. Terus yang sekarang konten kuliner ya juga gitu, gayanya Medan kali, punchline-nya pun Medan kali gitu. Itu memang abang bangun seiring pas buat konten atau memang udah karakter abang begitu tuh? Memang sehari-harinya kayak gini ngomongnya. Jadi sebenarnya ke kuliner itu cuma mindahkan apanya aja, kontennya aja kan. Cara ngomongnya sama sebenarnya kan gitu. Memang keseharian dari kecil kawan-kawan pun ngomongnya kayak gini. Nah, justru aku sebenarnya pendiam. Kalau kawan aku bilang ya, kalau misalnya aslinya Sugani ini sebenarnya aslinya pendiam ini di sekolah. Karena aku banyak dengerin aja kawan-kawan ngomong kayak mana gayanya ya kan, diam. Ya kan memang lebih bagus gitu kan, Bang. Diam-diam menghasilkan, diam-diam berproses. Ada juga yang diam-diam rupanya udah bau terkincit rupanya. Itu jangan. Apa tuh namanya observer ya? Iya, lebih sering observasi berarti. Iya. Jadi kalau dibilang aku banyak kawan banyak nongkrong gitu kan, tapi aku Kalau nggak mau nongkrongan, jadi yang dominan. Aku lebih kayak ini kayak misalnya main futsal ya kan. Nanti ada aja tuh yang keluar bahasa-bahasa orang tuh yang cekot tendangannya. Nah, itu kan bahasa-bahasa orang Medan yang udah lama. Oh iya dulu kita pakai ini. Itu pakai gitu. Jadi Tapi lebih bisa mengekspresikannya pas lagi sendiri ya kan? iya, itu kayak udah terekam aja karena dari kecil kan kawan-kawanku kayak gitu. Tapi itu ya maksudnya berarti memang natural aja seapa adanya abang. Natural aja, nggak Bang. pernah misal bang di awal kepikiran oke ini personanya motovlogger, ini harus dibikin lucu, harus apa di konsep gitu nggak? Enggak sih. Aku karena kalau aku kayak pakai bukan bahasa Medan rasanya nggak nyaman aja gitu. Misalnya kayak pakai bahasa baku gitu kan, yang pakai saya kamu gitu, atau ada bahkan yang pakai lo gue gitu kan, orang Medan juga. Ya kalau aku merasa nggak nyaman, aku nyamannya yang kayak gini aja. Kalau dibilang harus lucu sebenarnya kebanyakan mungkin karena kosakatanya itu ya yang memang orang Medan merasa relate. Banyak juga orang yang merantau jauh kan nengok konten, iya Rindu-rindu ya. ini bahasa-bahasa kita dulu nih memang ya. Mungkin karena itu aja, bukan lucu yang memang, tapi kadang-kadang ada sih kuselipkan kayak ya punchline-nya apa gitu kan. Tapi lebih banyak tuh kayak permainan kata-kata aja gitu, kata-kata yang ada di Medan. Aku penasaran, abang kan kalau di motovlog tadi kita juga cerita sebelum syuting, emang nggak ada skripnya kan, emang nggak bisa disiapkan. Iya, mungkin iya. juga nyiapin orang apa sebenarnya Iya. mungkin. Kalau sekarang konten masak kuliner ada skrip nggak atau sebelum tag VO atau apa gitu? Skrip nggak ada, tapi aku pas visit gitu aku udah gambar. Oh ini nanti aku bilang kayak gini. Oh ini ada yang bisa diunggulin gini. Misal paling aku tambah-tambahin sedikit gitu kan. Misal pulang main tusot enaknya kita di sini nih ya gitu. Tapi skrip nggak ada. Makanya aku lebih suka disusun dulu videonya, jadi aku VO. Aku udah dapat gambaran ini nih. Oh ini nih misalnya lagi rame nih kan. Oh ini nanti aku bilang nih mamanya nggak masak semua di rumah nih. Terus sering tuh aku pakai tuh. Nah, tapi kan kayak gitu-gitu Bang, ide-ide yang muncul kayak gitu sering hilang tiba-tiba gak sih Bang? Betul. Itu langsung abang catat berarti pas lagi ngelihat ambience-nya. Iya, aku catat. Kalau misalnya ada yang dapat yang lucu, memang betul-betul aku catat gitu. Memang biar supaya nggak hilang. Sama kayak list konten kuliner yang mau aku buru, aku catat dulu. Nanti misal aku ngelewat nih pulang dari sini, rupanya aku nggak sempat singgah, aku catat dulu tuh. Oh, ini kayaknya bagus nih, catat dulu. Nanti suatu saat ya kita singgah situ gitu. Sama kayak yang mau diomongin gitu juga. Banyakan yang dicatat atau yang udah dieksekusi Bang? So far. Banyakan yang dicatat sih. Berarti banyakan ide yang gak tereksekusi ya Bang? Iya, tapi ya banyak juga tereksekusi banyak. Cuma ada yang memang belum pas aja dipakai gitu. Ada yang belum pas dipakai, ada yang belum tereksekusi. Kayak konten-konten juga banyak yang belum tereksekusi. Makanya gini, kalau kita lama mengeksekusi itu nanti orang udah ngeksekusi luan tuh. Betul. Kayak tempat yang mau kita kunjungi. Sebenarnya kalau bahasa apa ya, kok cakap karunya kan hidden gem orang bilang kan. Karo itu ya.
Tapi kalau aku sering bilangnya berondok. Cuma enggak. Karena kan yang berondok itu belum tentu James gitu kan. Ya dia tersembunyi, James itu kan berlian gitu kan. Berlian tersembunyi gitu kan. Kan belum tentu James. Jadi pernah aku catat aku tunda-tunda aja tuh untuk datang ke situ. Besoknya udah ada yang datang gitu. Udah rame duluan. Udah duluan. Ini relate banget sih, Mbak, sama yang bakal kita tanyain nanti. Ya. Tapi aku mau curhat boleh? Boleh. Boleh. Walaupun baru kenal ya, Bang. Sebagai Gen Z yang baru mau memulai ngonten. Sebenarnya bukan baru mau memulai, udah mulai, Bang. Tapi stop, nggak konsisten anaknya. Gara-gara waktu itu kuliah kan. Iya. Sebenarnya berawal dari tugas kuliah. Nah, aku tuh ngonten pakai bahasa Inggris, maksudnya biar audiensnya lebih luas aja. Jadi dari luar negeri juga bisa paham gitu. Terus sekarang jadi berlanjut pas pas di Indonesia ya udah ngomongnya juga tetap pakai bahasa Inggris. Tapi pernah akhirnya pecah tuh di TikTok. Iya. Pecah. Orang berinteraksi juga kan. Itu kontennya ini Mi Bardi yang ada di Aceh yang waktu itu katanya pakai ganja. Genjet. Nggak boleh disebut ya. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa sih. Tapi isi komentarnya justru orang gimana sih Komentarin bahasa Inggrisnya, ngomentarin bahasa Inggrisnya, terus ya ada yang muji, ada yang nanya belajar dari mana. Ya, sebenarnya gue juga baca skrip kali gitu kan, dibuat juga skripnya. Nah, aku tuh nggak ngerasa Bang orang tertarik sama isi kontennya itu. Tuh. Nah, Abang kan udah pernah lompat dari konten motovlog, terus dari motovlog investigasi, dokumentasi. Dokumenter, dari dokumenter lompat tiba-tiba kuliner jauh banget kan. Nah, aku tuh mau ke situ itu Bang, kurang siap. Karena bayangannya ini bakal works nggak ya? Berapa lama ya bakal works gitu. Abang lu kayak gimana? Ada nggak sih percobaan yang mau bikin gitu? Iya banyak, makanya konten aku kan campur-campur di awal tuh di YouTube kan, yang kayak tadi dibilang ada kuliner sebenarnya udah ada juga. Sebenarnya aku di YouTube tuh dari 7 tahun yang lalu udah kuliner, cuma nggak konsisten, kayak ngecek ombak aja dulu kan, sejarah segala macam. Cuma ya itu tadi kita ini kebanyakan kalau orang kita ini mikirnya yang buruk-buruknya dulu. Ini nanti works nggak ya gitu kan? Kenapa kita nggak mikir yang bagusnya dulu gitu? Sebenarnya kalau kita udah tahu kita punya satu potensi kayak tadi kan, sebenarnya nilai jual tuh dengan bahasa Inggrisnya gitu kan. Sebenarnya di Indonesia pun belum banyak sih kayaknya yang pakai bahasa Inggris untuk explore kuliner. Malah itu punya peluang lebih besar daripada food vlogger lainnya kan. Nah, coba kalau mikirnya, wah ini pasti berhasil nih, cuma mungkin konsistennya aja yang belum gitu. Aku selalu mikirnya gitu sih. Kayak investigasi itu aku nggak mikir ini berhasil nggak ya? Ini bakal rame nggak ya? Bakal rame ya? Karena aku mikir aku suka aja gitu. Aku gara-gara itu lihat kontennya siapa ya? Konten luar media, iya dia investigasi gitu kan, dengan cara kayak gitu keren menurutku. Kayaknya nih aku pengen nih buat kayak gini, masalah nanti ditonton orang atau enggak yang belakangan lah, yang penting aku buat dulu. Ya alhamdulillah lumayan itu tontonannya 100 ribuan, 200 ribuan gitu kan. Ada yang gagal, ada banyak juga yang konten-konten yang cuma waktu itu cuma dapat 5.000, 3.000 views gitu kan. Jadi mungkin ya kita lakukan aja dulu yang memang menurut kita sesuai potensi kita, yang kita suka. Konsisten tapi ya nanti hasilnya kan nampak sendiri gitu. Oh ini works atau enggak gitu. Kalau yang konsisten dengan satu niche, aku rasa semua pasti works sih. Semua punya peluangnya, punya marketnya masing-masing gitu. Timing aja ya sih. Timing aja. Bang, ini tadi kita udah ngomongin Abang soal pindah dari motovlog ke kuliner segala macam, ada banyak konten. Tapi mungkin aku pengen lebih jelas nanya soal alasannya sih. Karena kalau aku lihat kan Abang bisa dibilang pertama pindah format dari panjang tiba-tiba jadi pendek. Kalau seingatku tadi Bang di YouTube terakhir ngupload video panjang tuh 8 bulanan yang lalu. 8 bulan lalu ya? Sekitaran segitu. Pindah dari yang panjang 10 menitan, 15 menitan jadi pendek. Terus Abang juga pindah dari kontennya motovlog jadi kuliner. Terus juga ya bisa dibilang kayak meninggalkan YouTube versi video panjangnya lah gitu kan. Alasannya kenapa sebetulnya?
pas sebenarnya gini, kontenku kan motovlog yang dulu kan. Itu segmented udah pastilah. Cuma dulu aku mikir ya karena segmented nih ya aku bisa pegang pasarnya gitu kan. Jadi yang utama lah. Iya, yang utama. Karena memang nggak ada pemainnya yang betul-betul konsisten untuk saat ini yang bisa naik itu belum ada muncul gitu yang konsisten. Karena konten motovlog tuh berat, kita harus keluar nyari konten 2 jam 3 jam keliling gitu kan. Nah, rupanya sering jalannya waktu industrinya di Medan ini belum banyak gitu bang. Jadi kita kayak motovlogger ini mau mengharapkan support dari mana gitu, konten mau dimasukkan kemana, misalnya kalau untuk iklan paling ke motor, oli ban ya nggak mungkin mereka setiap bulan promo juga gitu. Promo juga kan, konten-konten kayak gitu. Paling sesekali ada dapat ke kafe, sesekali dapat untuk yang kecil-kecilnya gitu, cuma nggak rutin gitu. Itu yang pertama. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu masalah sama aku karena waktu itu YouTube oke lah, AdSense-nya lumayan lah waktu itu, view aku juga bagus kan. Nah, nggak tahu kenapa di waktu COVID itu, mungkin karena memang waktu COVID lagi susah keluar gitu kan, itu mulai menurun juga tuh. Entah mungkin juga ada faktor artis masuk YouTube, jadi bisa, jadi spotlightnya lebih ke mereka gitu kan. Jadi di situ mulai menurun tuh, AdSense-nya menurun, view-nya menurun gitu kan. Nah, kenapa konten kuliner di waktu itu banyak UMKM minta tolong DM untuk endorse. Aku bilang kalau untuk datang aku nggak bisa di waktu kayak gini kan. Terus pun aku basicnya nggak ada di situ. Aku nggak berani nih nerima endorse makanan. Aku nggak ada basic di situ. Terus aku bilang kirim aja. Jadi banyak beberapa yang menurutku memang bagus ya. Jadi aku kan cek juga yang memang menurutku enak, publish gitu. Rupanya naik. Yang ku endorse itu, yang ku minta apa yang mereka minta tolong kirim itu yang naik, nggak bayar mereka cuma kirimkan aja, aku review naik. Ya udah mulai dari situ aku explore yang pinggir-pinggir jalan. Nah, dan sampai sekarang aku masih sering explore sih. Jadi aku jarang kali namanya yang viral-viral 90%, 80%, 90% itu aku pasti nyari sendiri. Baru aku insya Allah ya rata-rata viral sih yang pinggir jalan ya. Nah kalau yang udah viral tuh jarang aku datengin tuh. Oh justru kalau yang udah di endorse, bukan di endorse. Udah rame lagi. Ya, ini kita cerita yang UMKM pinggir jalan ya. Yang kan banyak yang viral-viral. Kalau yang udah viral tuh aku jarang masuk ke situ. Aku lebih nyari spot yang sepi, dah viral kan gitu. Ada beberapa kayak di Sunggal itu banyak kayak ayam mentai yang pertama kali dia ada di situ kan, ayam mentai, ada dulu bakmi Jawa tahun lalu kan, ada banyak lah macam-macam. Itu viral semua itu di daerah dekat rumahku gitu kan. Jadi kalau yang udah viral aku malah jarang karena menurutku ya apa bedanya gitu aku sama vlogger lainnya kalau aku masuk di viral itu juga kan orang lihat nih konten orang ini sama semua nih. Aku jadi lebih suka nge-explore aja gitu. Masuk dalam gang, naik kereta. Lebih suka gitu sih. Bang, tadi yang rame itu di awal pas Covid itu memang udah pindah platform, maksudnya udah nggak di YouTube lagi. Udah masuk ke IG. Masih YouTube masih IG kan memang udah lama juga. Sebenarnya duluan IG baru YouTube. Nah, yang baru itu TikTok di situ. Bahkan di TikTok pun awal aku masih masukin motovlog. Masih ada motovlog yang lama-lama tuh. Nah, masih campur-campur lah sama makanan. Rupanya makanannya viral. Baru kadang-kadang aku ingat juga ada satu video ke tempat yang buaya itu viral juga gitu kan. 7 tahun yang lalu nggak salah tuh. Jadi masih asam kumbang. Nah, itu kan di YouTube-nya aku buat versi investigasinya juga aku buat kan. Yang cerita tentang orang Mandarin orang Tionghoa di Medan. Itu aku menyambung ke sana gitu karena itu kan itu sebenarnya yang asam kumbang itu orang iseng itu bang. Jadi dia iseng-iseng nengok orang bawa buaya, anak buaya. Bawa apa kau? Buaya. Aku belilah berapa ekor gitu kan anak-anak buaya tuh. Sekarang jadi gede kan? Oh awalnya gitu? Iya, itu cerita dari istrinya. Ya kan ada aku buat di YouTube gitu. Kita kan kalau iseng-iseng ya ngopi gitu kan. Ini beli buaya bang. Beli buaya. Buaya bang. Itu.
Oh, udah gitu cerita. Ada kok, itu yang Tionghoa di Medan investigasi aku itu ada wawancaranya gitu. Nah itu aku masukkan juga. Oh, yang punya orang Tionghoa. Iya Tionghoa. Lanjut lagi. Tadi berarti konten-konten abang kan memang lucu, dikenal lucu. Tapi juga di sisi lain yang pas abang motovlog itu kan ini kan kayak banyak kritik Iya. ya, kayak bisa dibilang dengan dokumenter-dokumenter tadi pun mencoba untuk bikin yang edukatif lah ya, kayak informatif ke orang gitu. Gimana cara abang ngebagi itu sekarang misalnya dengan sekarang ini kan fokusnya udah komedi-komedi aja, ngejarnya memang udah lucu aja, kuliner aja. Hal-hal tadi masih abang coba untuk ini gak sih, eksplor lagi gak sih? Kayak kritis gitu, kritik. Masih beberapa masih. Cuma kritik aku tuh lebih objektif sih. Kadang orang mikir kritik tuh semua harus kita gas gitu kan, harus kita komentari, sebenarnya enggak. Ada yang bahkan yang bawa masalah personal. Kita kan kritik kebijakan gitu, masalah berlobang misalnya. Misalnya kalau ada fasilitas yang lagi dibangun ya jangan kita kritik dulu. Tunggu jadi dulu. Tunggu jadi dulu ya kan. Ini ada nih apa namanya underpass lagi bangun, kita kritik, janganlah. Tunggu jadi dulu, kalau jalannya berlombang ya kritik tuh kayak gitu kan. Jadi kayak gitu, karena ya kita pengen juga kan nengok Medan ini ya bagus gitu. Kalau memang lagi ada pembangunan ya kita support aja dulu. Nanti kalau udah memang nggak betul ya kita kritik. Jadi aku lebih kayak gitu sih. Nah cuma memang sekarang intensitasnya nggak terlalu karena memang jalan berlobang pun nggak separah dulu kan. Masih ada yang ku kritik, masih ada masalah kebijakan. Tapi kadang-kadang aku sekarang nggak tahu kenapa ya bang, kalau udah kritik itu kayak cepat kali viralnya sekarang. Beda. Bukannya justru bagus? Ya bagus. Ini cepat kali. Cuma kadang-kadang ada orang yang ya dengan kondisi yang sekarang kayaknya kritik yang apa itu kayak mereka menganggapnya hal yang nggak perlu gitu. Padahal menurutku inilah demokrasi, kan kita butuh kritik gitu. Banyak yang pikir ngapain kau ngomong-ngomong ini, kritik ini ya. Namanya ini demokrasi kan, memang kita ya memang harus kasih masukan gitu. Ini ada sebenarnya bukan kritik, kasih tahu nih. Ini ada yang salah loh, ini ada yang rusak, ini ada yang kurang bagus gitu kan. Mana tahu yang di atas nggak tahu kerjaan yang di bawah nggak beres kan gitu kan. Tuh. Tapi berarti pas zaman-zaman itu lah mungkin sampai kemarin kan terakhir kalau nggak salah aku ngeliat ada konten abang. Prank aku nih. Iya, konten abang kemarin aku ingat yang zaman pilkada yang aduh abang bilang apa tuh, yang cuman teks aja tuh. Iya. Serame-ramenya buzzer tapi fakta aslinya di Medan Talk yang mau bilang gitu kan. Oh ya, itu kayak ya kadang-kadang aku buat kayak gitu. Masih ada gitu. Iya, bukan sebagus apapun kita buat fakta tentang Medan ini ya, kalau orang nengok Medan Talk ya tetap kelihatan juga kan aslinya. Nah, jadi kayak misalnya aku nyindir tentang parkir liar, tentang pungli, itu kan sebenarnya supaya ada perbaikan gitu kan, biar kita nggak kena pungli lagi, biar kita nggak kena parkir liar lagi. Cuma ada orang yang bilang, bang jangan jelek-jeleknya aja bang. Ya udah, kita buat yang baik-baiknya pun kalau orang nengok Medan Talk, tiap hari ada kriminal tuh bang. Iya kan? Coba cari satu hari aja di Medan Talk tuh nggak ada kriminal bang. Nggak bisa bang. Iya kan? Ya. Makanya itu ya maksudnya kan supaya kita lebih bagus lagi kota ini gitu loh. Sekarang. BTW Bang Gandhi ini kayaknya kita nggak ada lihat dari kemarin waktu kampanye kan kemarin yang kampanye ya, banyak buzzer kreator ya. Enggak mau ke situ sih. Tapi tawaran udah bang? Ya, ada lah, pasti ada. Ada bang? Pasti ada. Tapi aku ya mau dari sisi manapun aku nggak mau ikutan karena gini, politikus itu kan ya mereka bilangnya ya politik itu dinamis. Nah, itu udah bahasa mereka itu. Jadi nggak bisa dipegang. Jadi nggak bisa kita itu menopang sebagai pion di depan untuk orang-orang yang kita kampanyekan, kita bela. Ya nggak apa-apa, kampanye sebenarnya hal-hal wajar kan. Cuma yang terlalu membela gitu menurutku itu nanti bakal berubah juga kan si politikusnya. Kita bisa megang nggak dia bagus atau enggak kan enggak. Jadi menurutku itu pertaruhan sih untuk kalau misalnya aku nerima nih satu politikus untuk kampanye dia, ya kan pertaruhan untuk diriku sendiri kalau dia nanti kenapa-napa. Tadi dia korupsi, tadi dia kerjaannya nggak bagus kan. Kan gitu. Jadi aku nggak lah, aku capek-capek kok nyari kerja sendiri, nyari berkarya sendiri, ngapain aku ditopangi dengan hal kayak gitu aja sih. Sebenarnya ya nggak ada salah, itu pilihan masing-masing kan. Kalau
Kalau aku sih memilih enggak, udah lebih enak kayak gini aja lah udah. Panji Pragiwaksono aja yang tadinya tim Ses Anis, ujung-ujungnya habis-habisan ngeritik ya. Iya. Tapi balik ke pertanyaan Audi tadi di Bang, soal apa tadi Audi? Yang mana? Nanya apa sih tadi dulu? Nanya soal abangnya tuh buat konten kritik pemerintah yang tadinya edukatif, kan kritik itu kan konten yang edukatif, membuka wawasan, dokumenter juga. Ya dokumenter. Terus tiba-tiba ke konten kuliner. Konten kuliner ini kan Bang, ini kan sering dinilai superficial, dangkal. Ya, nggak ada hal lain yang kamu kasih, impactnya itu nggak besar, kecuali mungkin ke pelaku usahanya. Gitu. Iya. Justru malah mengajak orang-orang untuk jadi konsumtif. Nah, itu kenapa Abang justru sekarang lebih banyak ada di konten itu, maksudnya memperbanyak konten kayak gitu. Adakah sebuah idealis yang dikorbankan? Kan tadi udah dengar dari awalnya tuh membantu UMKM awalnya. Justru itu di saat susah-susahnya, karena kan aku jualan dulu Bang. Aku jualan tahu bale, aku jualan telur gulung, jual tahu bale. Pas aku jual tahu bale itu pas Covid. Habis-habisan tuh hancur-hancuran. Jadi aku mikir nih orang yang jualan susah semua nih, dagang nih pasti susah semua nih kan. Jadi ya dengan sukarela aja aku datang, aku videokan yang memang jualannya menurut aku bagus ya, yang punya value, yang memang enak gitu. Jadi kalau dibilang untuk mengajak orang konsumtif itu kan balik ke masing-masing gitu yang melihat itu. Ya kita kan cuma menginfokan, oh di Medan sekarang ada jualan ini, ada ini, membantu mereka. Ya fokus kita di situ aja sih. Bukan hal-hal yang kayak mengajak orang untuk terus konsumtif. Ya nggak perlu dibilang kayak gitu pun orang tetap pasti cari makan kan. Pasti cari makanan. Nggak perlu nengok video pun pasti tetap cari makanan. Ya kalau aku itu aja sih tujuannya. Boleh tanya ke UMKM yang ku datengin. Kadang ada yang kenal gitu kan, mau ngasih gratis. Aku nggak mau gitu. Karena kalau aku datang itu belum tentu ku publish. Belum tentu ku publish. Kalau memang menurutku kurang cocok, ya nggak publish lah gitu. Jadi nggak mau aku nerima kayak gratis. Bahkan mereka bayar di pas yang UMKM-nya ini pinggir jalan. Jadi memang aku mau aja gitu, suka aja. Tujuannya memang untuk mengangkat UMKM itu, karena memang aku berasalnya dari UMKM juga. Aku dulu jualan karikatur, jualan telur gulung itu tadi di Binjai itu setahun. Jualan tahu bale ini yang agak lama, 2 tahun. Oh banyak lah yang mau didatengin preman lah, yang tukang parkir lah, yang apa. Jadi aku merasakan itu gitu. Dan ya menurutku sangat membantu UMKM sih kalau misalnya kita di-review sama vlogger-vlogger ini, sangat membantu mereka kan gitu. Tapi ada ini nggak sih Bang, UMKM yang mungkin pernah nolak gitu, kayak nggak mau atau apa gitu? Nolak enggak sih, karena memang aku kan nggak, mungkin nanya kayak dibayar nggak Bang, nah gitu kan. Kalau aku kan mungkin ada ya, nggak tahu ya, mungkin ada yang minta sekali, Bu, kita review kasih gratis ya, mungkin ada yang nggak tahu ya aku ya. Tapi kalau kita kan nggak, kita review aja. Makanya kalau setiap kontenku tuh aku pasti ada bilang izin rekam ya Bu, izin rekam ya Pak, itu pasti ada. Coba dicek. Karena memang kita ya kalau mereka memang setuju ya kita rekam, kalau enggak. Tapi memang banyak orang yang masih belum paham untuk direkam tuh apa gitu kan. Ini ada satu momen aku ngerekam cuma bakso bakar Bang. Bakso bakar kan mana-mana ada Bang. Iya. Jadi ada satu tempat bakso bakar, aku rekam nih Pak, izin rekam ya Pak. Oh tuh, ya. Jawabnya memang agak ini, tapi dia ngizinin gitu kan. Aku kenapa Pak ini ya, udahlah rekam aja. Gak lama dia ngomong gini, tinggal di mana? Simpang itu Pak. Kemarin ada juga tuh yang buka bakso bakar di situ, laris dia. Nanya-nanya di sini juga. Oh berarti dipikir aku mau ngambil resep nih. Mau riset dia mikir ya. Iya kan. Oh enggak Wak, ini untuk di TikTok aja, aku bilang TikTok, Facebook gitu kan. Aku rekam, oh gitu, apa nama ininya. Banyak lah ya dapat dari duit dari situ, ya duitnya nggak dari sini Pak, aku bilang gitu. Udah kan pokoknya sini lah, tapi dia ngizinin gitu. Publish lah, rame Bang. Rame besoknya gitu di upload. Sampai aku nge-review sate di dekat tempat dia, si tukang sate ini pun bilang, abang yang kemarin di
apa ya, bakso bakar itu ya bang, oh, boleh lah aku diinin juga katanya. Berarti kan memang viral sampai tetangganya ini tahu nih kan semua kan gitu. Jadi ya ada yang memang belum ngerti, mereka sujon duluan nih. Tapi suzonnya justru itu ya, takut Iya. kompetitor. Iya, aku mikirnya apa ini. Tapi ini gak sih bang, kalau abang bilang banyak yang viral setelah abang upload videonya, ada gak sih yang kayak abang datang ke situ lagi terus biasa respon mereka gimana? Ada yang bahkan misal nggak kenal nih gitu datang gitu viral baru tahu, oh ini namanya Bang Gandhi, dia DM tuh minta, ya bang abang datang lagi ya ke sini nanti kami kasih gratis bla bla bla, tapi aku biasa nggak mau datang. Justru menghindari. Mau menghindari aku. Nah kalau nanti udah agak sepi baru aku datang lagi gitu. Itu bang yang minta-minta abang buat nge-review lagi, buatin video, itu abang ingetin gak sih ke dia? Tapi kalau nanti viral, orang membludak dateng, kalian siap nggak? Nah itu selalu, itu sering kejadian kayak gitu tuh, kafe-kafe yang nggak siap, lebih ke pelayanan ya. Padahal makanannya enak, tapi gara-gara pelayanan orang udah pala kan. Ah betul nih, masa masalah pelayanan tanggung jawab kita juga kak. Sampai orang belum, ah nggak betul nih reviewnya, pelayanannya lambat. Ya, kita kan nge-review makanan bukan pelayanan. Jadi tapi aku selalu bilang di awal ke owner-owner itu kan, ini ya kita nggak tahu ya viral atau enggak, itu kan balik lagi ke rezeki masing-masing. Tapi kalau view gede, insya Allah ya segimana view di Instagram itu pasti biasa stabil tuh gitu kan. Tapi kalau viral nanti kalian harus siap-siap gitu, harus prepare pelayanannya bla bla bla. Jadi sempat ada beberapa yang nggak prepare gitu. Banyak orang protesnya sampai ngetek kak, sampai nge-DM, sampai aku merasa terganggu kan. Aku take down, aku bilang juga ke owner, kak maaf ya kita take down karena memang ya kalian harus beresi manajemen dulu nih. Dan mereka pun udah seperti itu malah ngendorse lagi gitu. Salah menurutku. Maksudnya ya udah kau biar aja dulu satu ini, kau beresi dulu manajemen baru kau ngendorse gitu, jangan ngendorse dulu gitu kan. Jadi orang makin membludak, udah aku take down aja sampai hampir sejuta view-nya. Orang kalau 100.000 aja udah banyak yang datang bang, kalau apalagi sampai sejuta kan. Itu pasti udah viral kali gitu, sering tuh. Nah terus tadi kan Bang Gandhi bilang abang nggak dapat duit dari UMKM itu. Jadi abang dapat duit dari mana? Dari endorse yang memang yang besar lah. Ya kan mereka bisnis. Oh berarti kalau yang untuk UMKM enggak free aja, tapi dapatnya dari yang endorse besar itu lah ya. Tapi nggak prioritas di situ. Aku kan konten dia di Facebook kan ada, di YouTube kan juga masih ada. Facebook ada monetize-nya, YouTube juga ada. Jadi aku nggak terlalu fokus ke endorse-nya. Masih lebih besar dari ads berarti bang, daripada dari endorse-nya kalau penghasilan? Kalau ditampung semua besar sebenarnya endorse. Cuma aku lebih banyak ke konten kan. Kalau dilihat di IG aku cuma lebih banyak ke konten personalku lagi daripada endorse, bisa dihitung tuh. Tapi kalau aku mau nampung semua pasti besar kali gitu. Cuma aku nggak mau karena memang milih-milih juga gitu. Kayak tadi lah itu ada, sekarang mungkin dulu di awal-awal ya agak kemaruk lah bilang kan. Ya udah terima. Sekarang aku lebih nyaring. Sekarang udah ada rulesnya harus halal, harus bukan cuma halal nggak ada porknya ya. No pork no lard ya. Tapi dia nggak jual miras juga. Terus nggak bisa harus mengikuti gayaku, karakterku untuk videonya, nggak bisa dipaksa bilang enak itu. Jadi ada satu yang udah endorse aku, cafe, makanannya agak ala-ala western gitulah. Ada beberapa yang memang makanan Nusantara juga enak-enak. Tapi aku nemu satu yang biasa aja menurutku, nasi goreng. Nasi gorengnya biasa. Aku bilang nasi gorengnya standar ini. Masih ada videonya, nanti aku tunjukin. Nasi gorengnya standar ini, tapi burgernya aku suka karena memang enak. Jadi memang kayak gitu. Udah aku bilang dari awal ke ownersnya, aku nggak bisa dipaksa bilang enak, itu nggak bisa. Nah kalau misalnya ada salah satu tuh yang memang betul-betul nggak enak, itu nggak masuk ke video tuh. Mending nggak usah dimasukin aja ya. Nggak dimasukin. Jadi ya mungkin untuk menjaga itu juga ya, misalnya supaya orang datang ke situ nanti ngerasain misalnya kayak nasi goreng itu ternyata nggak enak. Betul. Kan, jadi salah di abang lah ibaratnya. Iya,
Terus pun kan sebenarnya makanan ini selera kan ya. Ada yang suka asin kali. Ada yang suka manis. Kalau abang tahu ada satu tempat jual chicken wings gitu. Nah, terkenal lah, udah brandnya udah besar lah gitu kan. Itu mungkin kalau yang nggak suka asin nggak suka dia, agak keasinan gitu. Tapi kalau aku suka gitu. Ini nggak pernah endorse ya, cuma aku mengibarkan itu aja. Kenapa dia sampai sekarang masih bisa buka mungkin bertahun-tahun gitu. Berarti kan memang ada penggemarnya. Dan kulihat ini memang agak keasinan kalau memang yang nggak suka asin, tapi aku suka gitu. Terus kayak makan rawon, itu aku pernah makan rawon kayak yang kurang nendang gitu, kayak untuk orang kita Medan ya. Tapi ada kawanku, ini enak kali rawonnya katanya. Itulah selera kan. Jadi kita nggak bisa juga bilang, oh ini nggak enak, ini biasa aja. Yang mungkin menurut dia biasa aja, rupanya sama orang lain enak gitu. Jadi sebenarnya makanya sekarang aku sering bilang, ya di lidahku cocok, nggak tahu lah kok di lidah pawang hujan marela, nah gitu-gitu kan. Jadi nggak ada patokan enak itu kayak mana itu. Oh ya, kan abang ini tadi bilang justru oke. Ini nanti di cut ya. Agak ke distract. Gimana tadi? Iya, tadi abang bilang kalau abang justru buat konten-konten di tempat yang belum dikontenin atau yang nggak viral lah ya kan justru. Kalau misalnya yang content creator yang kayak gitu kan banyak yang datang ke tempat yang udah viral atau didatangin sama food content creator yang lainnya. Jadi punya pressure, harus cepet-cepetan gitu. Iya. Nah, kalau abang sendiri jadinya selama jadi content creator pressure-nya di mana? Pressure-nya ini kalau mereka mungkin di situ ya. Kalau aku ya pressure-nya nyari tempat yang baru lagi yang unik lagi. Oh iya, mikir sendiri ya. Iya, nyari mapping sendiri. Mungkin ada yang ku datengin yang viral tapi nggak jadi prioritasku gitu. Misal kayak, yaudah kita cari yang viral aja, ini kayaknya enak nih yang ini, tapi nggak terus jadi prioritas. Misalnya kayak lagi viral, contoh kayak viral-viralnya Miwa M. Iya. 2 tahun yang lalu mungkin ya. Aku kan nggak masuk di viral itu, ketika Miwa M udah agak sepi baru aku masuk lagi. Miwa M tuh yang kata Judas itu ya? Iya. Enggak baik sih Wak itu. Baik. Cuma janganlah Wak itu lagi masak digelitiin, ya marah lah dia. Siapapun marah ada aja kalian. Wak M lagi masak kalian gelitiin, marah dia. Baik Wak M. Iya, cuma kan sebenarnya sebelum viral pun udah ada beberapa kan, kayak Bang Doli. Itu Bang Doli termasuk sering, Doli Regar, termasuk sering explore panutan lah bilang. Tapi pas viral-viralnya mungkin 2 tahunin yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu aku nggak masuk di situ. Yaudah, karena rame kali aku suntuk kalau nengok rame gitu. Iya betul. Asal scroll muncul WM terus. Iya, Miwa M terus kan. Nggak masuk. Baru tahun berikutnya ketika Miwa M lagi kosong, karena aku lewat situ, kosong nih Miwa M, udah gas lo sini ya, udah baru masuk. Sama kayak kuliner-kuliner lain gitu juga. Mungkin ketika orang tuh sepi nanti baru aku masuk gitu. Berarti kesulitannya tadi ya justru ya, untuk nemuin yang baru-baru yang orang belum tahu. Belum gitu. tahu. Terus pun kadang udah ketemu rupanya rasanya nggak sesuai kan, ya udah nggak jadi gitu. Banyak juga kayak gitu. Ya Bang, ini kita tadi balik lagi ke dari masa Abang motovlog lah, dari konten-konten sebelumnya, dari semua konten yang udah pernah Abang bikin. Ada nggak momen-momen Abang bikin konten nih? Kayak mungkin persiapannya biasa aja, mungkin editingnya juga biasa aja, memang kayak setengah nggak niat, tiba-tiba pecah meledak gitu. Ada. Banyak lah Bang. Yang paling Abang Bang, ingat apa? sekarang ini konten tuh banyak view belum tentu konten bagus Bang. Kadang konten asal-asalan, kadang tahap apa yang naik kan kadang. Ini ada yang baru-baru nih aku cuma ngomong aja gini. Apa namanya? Noise, karena memang malam kan, cuma selfie gini aja ngomong ngevlog. Bahas tentang, kan ini aku baru siap futsal. Jadi aku bahas sama kawanku, penting futsal nih. Satu jam yang main ini 100.000 gue bilang. Kok bayangkan kalau 24 jam berapa? Kok kalikan sebulan, kaya kan? Cuma gitu aja Bang, 7 juta yang nonton. 7 juta apa 6 juta tuh ya. Coba yang udah memang kita by script, yang memang jangan kan itu, yang edukasi yang memang bermanfaat aja itu agak susah naik kan. Yang kayak gitu-gitu yang naik. Karena apa coba?
Karena relate Bang. Iya betul. Motor atau naik apa kendaraan di jalan lihat orang jual durian, itu durian 3-10 ribu, itu ada satu tumpukan itu berapa? Ngitung, aku juga kayak gitu nggak sengaja ngitung gitu Bang. Jadi relate ke orang itu ya. Ngitung-ngitungin omset orang kan memang kerjaan kita gitu kan. Apalagi orang suka duit ya. Nah, pas lah. Banyak sih yang kayak gitu. Kalau dari zaman-zaman motovlog dulu ada nggak yang kayak gitu yang mungkin nggak diniatin untuk rame tapi tiba-tiba jadi meledak gitu? Banyak Bang, cuma aku udah lupa pula banyak kejadian ya kan. Biasa itu kan momen-momen ini aja kan, momen-momen yang memang pas muncul spontan aja kan. Kayak angkot yang naik trotoar itu udah banyak kali lah. Angkot naik trotoar? Iya Bang, trotoar yang tengah itu Bang, apa sih namanya? Iya, pembatas pembatas jalan. Dilewatin aja sama dia. Oh, mak. Agak sangar Medan emang angkot gitu ini. kan. Abang main-main ke LPN. Dulu Bang, udah lama gak kesana. Tapi memang iya, gimana ya? Kita sukanya yang kayak gitu kan. Ini kayak gini, podcast gini nggak ada yang nonton nih. Nggak usah kalian buat kayak gini. Besok kalian undang itu Kuda Kepang dari Stabat, itu baru. Atau apa namanya? Pawang Hujan Marelan Bang. Undang sini Bang. Rame, relate pasti Bang, ah? Dia punya konten Bukan konten, maksudnya undang tanya gimana caranya jadi pawang hujan gitu kan. Iya. Sekolah di mana? Abang undang aku nggak ada yang nonton nih. Jangan gitu Bang. Jadi itu apa dari tadi kita ngomong? Atau ini Bang, apa tukang bangunan kenapa dari Tembung bagus tukangnya gitu kan. Ditanya Bang. Oh iya Bang. Iya Bang gitu. Tukang Kemarin tembung, aku ke Singapura, aku tengok ada bangunan belum jadi kan. Apa kayak di semen gitu aja. Cerita orang itu aja tuh gaya-gaya industrial nggak ada. Kalian makanya cari tukang di Tembung gue bilang. Kayak gini bangunannya di Singapura gue bilang. Bang, ada anak Tembung di sini Bang. Memang bagus tukang Tembung, nggak percaya kan? Jago lah pokoknya. Nggak ada lawan. Tapi beban gak sih Bang viral tuh Bang? Ya kadang beban juga, ada beban. Makanya agak hati-hati sih sekarang viral-viral ini. Iya. Oh, ada tukang helpet Bang. Ada yang nyaut di belakang sana. Ada tukang helpet rupanya, ini baru tahu aku nih. Ada persaingan di antara tukang ya. Mana kita nggak bisa tahu nih konten kita viral atau enggak kan. Kadang-kadang hal yang sepele bisa viral terus rupanya nggak nyampe ke orang gitu. Nyampenya jadi negatif gitu kan, yang awalnya positif jadi negatif, itu yang bahaya tuh. Kok kayak gini. Itu viral tuh sebenarnya nggak selalu bagus sih. Makanya kalau ada orang yang memang asal-asal buat konten, dia pengen viral, ya mungkin belum waktunya aja kena viral yang aneh-aneh gitu. Tapi mungkin ini balik lagi kan udah bikin konten dari 2000 berapa tuh? 17 berarti ya? Iya 16 lah. 2016 2017. Ada nggak sih momen Abang kayak mungkin sadar gitu, ternyata ini video-video yang dibikin ini, konten-konten yang dibikin ini ada juga dampaknya ya, mungkin dampak secara orang jadi kenal Abang atau mungkin dampak-dampak lain gitu, ada nggak sih? Ada. Aku kalau yang dikenal itu aku kayak lebih nggak sadar Bang, kayak sekarang ini kayak kok ada orang mau foto sama aku ya. Iya Bang. Kalian mau foto sama apa nih? Patung singa kayak gitu. Patung singa. Di Singapura nih. Maksudnya ya nggak mungkin, itulah dampak dari viral-viral tuh, kita nggak tahu jangkauannya sampai mana kan. Oh rupanya sampai kayak gini ya, sampai orang ada aku lagi beli baju sampai diikuti dia ngobrol. Aku suka tuh kalau ada orang ngajak ngobrol tuh sore aku kan. Oh aku ngikuti kau Bang gini. Udah lama juga, udah tua juga. Dari SD aku Bang ikuti kau. Jadi kau pikir aku dari SD dia ngikuti apa? Jadi efek-efek itu kita kan nggak tahu itu dampak-dampaknya itu. Kalau dampak ke, nah kalau yang kuliner ini aku agak kayak apa ya, kayak ngelihatnya seneng juga gitu Bang. Kadang yang udah siap ku review, kadang ku lewat, rame ya alhamdulillah. Padahal aku nggak bisa juga bilang besok viral gini rupanya rame alhamdulillah gitu. Tapi itu memang balik ke produknya juga kan. Mungkin yang paling ini juga pas yang paling rame Bang kalau motovlog yang jalan Medan itu ya, yang sampai ada diliput berita apa segala videonya itu lumayan berdampak kayaknya itu ya. Iya, sampai diwawancarai gitu kan. Itu aku posisi lagi di Aceh, Metro TV nelpon Bang.
bolehlah kami wawancarai lagi, ini yang udah kedua kali. Kak, aku lagi di Aceh, gue bilang nggak ada lagi bang yang bisa kami wawancarai untuk konten kreator yang memang gini lah, untuk khusus untuk kritik, untuk bahas pemerintah gitu kan. Terakhir mereka kirim tiket, mereka kirim fee-nya, udah balik aku ke Medan, padahal aku lagi ada kerjaan tuh, balik aku ke Medan kan, udah wawancara malamnya. Sampai segitunya aku pun nggak nyangka gitu. Entah viralnya dari mana. Kadang ada orang kan nge-share bang. Mungkin view kita di situ masih ratusan ribu, yang di-share mungkin udah banyak ke WA, ke grup gitu kan, nggak tahu gitu kan. Mungkin dari situ. Makanya ya sosmed ini sebenarnya gitu sih. Agak ngeri juga sebenarnya. Kalau yang bagus ya alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan bagus terus lah yang viral. Abang kan berarti udah mulai dari 2016, sekarang 2025. Which means sudah 8 tahun, hampir 1 dekade ya bang ya. Terus 9 tahun. Ini mungkin jadi pertanyaan penutup juga ya bang. Kalau misalnya nih bang, tiba-tiba semua akun sosial media abang hilang, abang mau mulai dari mana lagi? Ya, paling bertani bang kayak Thanos, mana lagi bang? Beras tagi, nanam jagung. Tapi YouTubeku pernah hilang bang. Oh iya. Oh ya nangis aku. Di 2000 berapa itu bang? Pas Covid lagi susah-susahnya, bayangkan lah. Jualan lagi nggak bisa ya kan, terus YouTube hilang. Aduh, peninggal ya, baru nikah. Dari mana lagi udah buat duit ini? Terus? Akhirnya itu dihack yang akun-akun apa gitu. Live apa itu? Iya, live itu Rusia itu. Akhirnya tanya-tanya kawan gimana cara tuh udah balik lah, alhamdulillah. Ya udah di situ. Nah, kalau aku sih nggak mau, yang penting aku udah diamankan semua kan, udah di prepare. Tapi kan aku juga ada ya invest ke lain-lain, nabung gitu kan. Ada jadi bisnis lagi nggak sih bang? Rencana mau ke kuliner lagi bisnis, cuma mau lebih prepare lagi lah. Kemarin kan sebenarnya jalan bang, cuma ya karena Covid itu aja kan. Jalan kemarin kan 2 tahun tuh aku jual tahu balik, udah punya 2 cabang. Itulah gara-gara Covid nggak jadi. Nah aku ada rencana juga, cuma ya maunya prepare gitu, semuanya timnya udah oke lah, udah matang lah gitu. Karena menurutku gampang aja sekarang ini untuk viralkan kuliner itu bang. Kalau misalnya aku buat, cuma setelah viral ini bakal jalan terus nggak gitu, bakal bertahan nggak gitu kan? Kita kan harus mikirkan gitu juga. Iya mungkin, iya tadi ya, misalnya karena abang udah berkali-kali memviralkan makanan, kalau abang bikin sebenarnya gampang aja gitu ya. Karena udah tahu ininya, oh kayak gini caranya, sering viral, yang makan makanan yang disukai orang. Kayak kita orang Medan lebih suka yang bakso, mie. Kalau apa yang western tuh agak susah bang, viral di Medan nih. Ya jangan, ya aku aja kalau western nggak terlalu ini bagus, kalian kasih aku sambal belacan. Nggak lifestyle ya gitu. Iya. Orang sudah setua apa juga masih jajan box balik Gojek lagi kan? balik lagi tadi kan, relate nggak sama orang kita kan itu. Oke, itu pertanyaan terakhir dari kita sekaligus menutup. Ini kurang lebih udah 1 jam obrolannya. Iya. Seru ya. Nggak terasa ya? Nggak terasa sih. Tapi tau nggak, dari tadi aku ngobrol sama Bang Gandhi agak ke distract sama apa coba? Apa itu? Ada bisa tebak nggak? Apa nggak tahu? Kuku Bang Gandhi lentik banget, coba deh lihat. Coba disorot deh, Bang, liatin deh Bang ke kamera Bang. Lentik gini Bang, liatin deh. Oh, Abang beneran cowok ya? Kalau cewek gini. Inilah. Lentik banget tuh. Kukunya bagus noh. Enggak, kata orang kalau orang dulu sering main gitar katanya kayak gini. Oh iya. Bang band juga dulu ya? Dulu, sekarang udah enggak lah. Oke, itu pertanyaan terakhirnya berarti nanti kunci thumbnailnya kuku Bang Gandhi bagus. Oke, makasih banyak sekali lagi Bang Gandhi udah ngobrol-ngobrol. Thank you so much Bang. Banyak yang bisa kita pakai ya, nanti kita bikin konten kuliner juga. Banyak nih, iya sama Bang Gandhi. Boleh. Oke, insya Allah. Oke, makasih banyak Bang Gandhi sekali lagi, sukses, semoga akunnya makin berkembang lagi, makin banyak lagi usaha-usaha yang bisa diviralkan gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama aku Audi Harahap dan aku Raf di kanal ke kanal. Balik lagi ke kanal.